panci besar. Nah ternyata panci itu lagi dipanaskan di atas kompor. Dia masih berenang. Dia rasa hangat. Oh enak sekali hangat. Dia nggak mau lompat. Lama-lama dia apa? Matang di situ, bukan cuma mati, matang sudah di situ. Direbus. Nah, jadi sedikit kalau kita diseret tidak cepat keluar, maka itu hati-hati yang suka melamun. Tolong ya, kalau lihat temannya melamun, cepat lempar batu. Setuju? Jangan marah kalau dia lempar batu. Ya, saling mengingatkan. Karena waktu kita melamun, siapa pernah duduk sendiri, tertawa sendiri, padahal bukan gila. Kenapa ya? Karena pikirannya lagi jalan. Entah kemana. Hati-hati itu. Bisa lagi duduk diam marah. Giginya bunyi. Itu. Kenapa dia? Lagi marah. Maka itu diseret. Yaitu pelan-pelan. Waktu kita tahu sedang diseret oleh si dosa, cepat katakan dalam nama Yesus, aku tolak. Tapi kalau kita diam setelah diseret, ada kata apa? Diseret dan dipikat. Tahu kata dipikat? Ya. Saudara siapa pernah lihat ada lem untuk lalat? Tahu ya? Itu dibuat memang ada aroma, ada baunya. Lalat tertarik ke situ. Nah, lalat itu punya mata tapi bodoh. Harusnya waktu dia lihat temannya nempel semua, ngapain dia ke situ? Pada lihat nggak alat itu? Harusnya kan dia lihat, kenapa temanku nggak pergi-pergi dari situ? Nah, seringkali kita bodoh seperti lalat itu. Sudah tahu ada orang yang terjerat di situ, kita malah ikut, goblok sekali. Kita bodoh. Nah, itu dipikat namanya. Sudah diseret, kita dipikat. Nah, sudah kalau usah begini nih, mulai sulit untuk keluar. Maka itu hati-hati. Setelah dipikat olehnya, terus ayat 15, dan apabila keinginan itu diapakan, telah dibuai. Nah, sudah mulai jadi. Ketika Daud membiarkan jerat dosa menjerat dia, mulai pikir, cari informasi, itu perempuan siapa? Dia tahu itu istri prajuritnya. Sudah terpikat, sudah jadi bodoh. Nggak peduli, panggil dia. Berarti keinginan sudah dibuai. Menjadi apa? Dan ia melahirkan dosa. Setelah dosa lahir, dosa itu matang. Setelah matang, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan apa? Maut. Wih, ngeri sekali. Ayo kita baca sama-sama ayat 16. Ya, ayat 16, Yakobus 1. Ayat 16 ya kita baca sama-sama. Sudah? 1, 2, 3. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Stop sampai situ. Mengapa Yakobus mengakhiri dengan konsep ini? Jangan sesat, jangan sembrono, jangan ngawur. Artinya supaya kita jangan dijerat oleh dosa. Jadi saya ulangi, dosa itu bertahap. Ulangi ya, katakan 1, 2, 3. Dosa itu bertahap. Ada prosesnya. Nah, selama proses terjadi, kalau kita mau melawan, dia akan kalah. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Ini harus jadi pegangan dalam kehidupan kita semua. Mengusir setan itu tidak perlu dengan doa puasa, ya, tidak perlu dengan rajin baca Alkitab, tidak, dengan doa terus, tidak. Kalau ada setan datang jangan berdoa, dimakan kita nanti. Ayat ini berkata, karena itu tunduklah kepada Tuhan. Lalu perintah berikutnya apa? Dan lawanlah iblis. Maka iblisnya bagaimana? Lari daripadamu. Banyak orang Kristen rajin berpuasa, tapi tidak mau tunduk kepada Tuhan. Maka tidak ada gunanya. Kita rajin berdoa berjam-jam sehari,
tetapi tidak pernah tunduk, suka melawan Tuhan, melanggar firman-Nya, maka percuma, setan pun gak akan lari. Jadi si iblis, dosa itu akan lari dari kita kalau mereka melihat dalam hidup kita, dalam hati kita, kita itu tunduk kepada Bapa di surga. Setan akan lari. Kalau tidak, dia akan hancurkan kita. Ada otoritas, ada kuasa di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, hidup ini perlu sekali kita taat kepada Tuhan. Saya akan akhiri dengan pemikiran ini. Siapa masih ingat satu-satunya doa pergumulan Tuhan Yesus? Satu saja di Alkitab nulis. Tuhan Yesus tidak pernah bergumul. Aduh, aku besok makan apa? Nanti aku tinggal di mana? Dia tidak pernah bergumul itu. Dia tidak takut akan masa depan. Tapi Alkitab menulis satu saja dia bergumul. Siapa masih ingat? Apa yang dia gumulkan itu? Sampai keringatnya bercampur darah. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak. Saudara bayangkan. Kalau Tuhan Yesus saja, dia berjuang, dia bergumul, supaya dia tidak melakukan kehendaknya sendiri, tapi kehendak Bapanya di surga. Apalagi kita yang masih suka duit begini. Betul? Apalagi kita yang masih suka dosa. Tuhan Yesus saja, dia bergumul untuk bukan kehendaknya, tapi kehendak Bapa di surga. Itu artinya dia mau tunduk kepada Bapa di surga. Maka itu iblis lari waktu mencobai Tuhan Yesus. Karena setan tahu orang ini tunduk. Jadi dari hari ke hari dalam hidup kita, yang kita gumulkan cuma satu. Tuhan tolong supaya saya melakukan kehendak Tuhan. Keinginan ini dihancurkan. Seorang hamba Tuhan, dia sudah meninggal, namanya Yesaya Sunarso dari Magelang. Saya belajar dari dia. Dia bilang keinginan manusia, begitu timbul saya ingin, itu kekuatannya 1000 PK. Wih, bayangkan. Siapa pernah naik Johnson yang cuma 40 PK? Ya, lihat itu orang-orang Buton. Mereka dengan perahu-perahu kecil cuma berapa PK, 25 PK, bisa sampai kemana-mana. Pernah nggak ketemu orang Buton seperti itu? Hebat. Nah, kalau itu keinginan itu 1000 PK, kira-kira dari sini ke Samabusa cuma berapa detik itu? Nah, itulah kekuatan keinginan. Begitu muncul, aku mau ini, aku ingin itu. Saudara ingat, itu 1000 PK. Nah, bayangkan kalau itu keinginan dosa. Aku mau perempuan itu. Muncul ingin. Wah, gak peduli apa saja dilanggar sudah. Aku mau barang itu. Aku mau ini. Aku ingin itu. Itu kekuatannya 1000 PK. Tapi kalau kita balik, aku ingin mengasihi Tuhan Yesus. Aku ingin taat kepada hukum-hukum Tuhan. Kalau itu 1000 PK, kita jadi apa kira-kira? Ayo kita jadi orang yang bagaimana? Orang yang luar biasa. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Jadi selama saudara menanti kapan hari pembebasan saudara, ayo kita jaga hati kita. Bagi yang masih lama, jangan saudara kecewa. Tunggu keadilan Tuhan akan nyata. Sabar betul. Tuhan pasti akan tolong saudara. Jangan saudara marah pada orang-orang. Aku nggak punya duit. Kalau aku punya duit aku bebas. Jangan pakai cara itu. Minta anugerah Tuhan dalam hidup ini. Minta supaya Tuhan menjaga hidup kita. Jadi itu yang Tuhan ingin dalam hidup kita masing-masing, supaya Tuhan dipermuliakan di antara teman-teman yang lain. Mau melakukan firman ini? Kalau kita melakukan, maka ada kekuatan yang luar biasa. Dosa itu apa tadi? Bertahap, ada proses. Masih ingat ayat pertama tadi kita belajar, suruh kita jaga apa kita? Hati kita. Karena dari dalamnya itu ada kehidupan. Kalau kita biarkan, maka dosa akan bekerja. Tuhan memberkati kita semua. Panci besar. Nah, ternyata panci itu lagi dipanaskan di atas kompor. Dia masih berenang. Dia rasa hangat.